Di ACC lagi sebesar Rp500.000 dengan dana dicairkan hanya Rp470.000. Bisa kalian lihat ya teman-teman, dan jangan teman-teman skip video ini agar nantinya ya kalian bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Di aplikasi ini adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ini berniat untuk melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilahkan teman-teman, dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya teman-teman tidak akan ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga ya setelah menonton video ini teman-teman bisa langsung di CC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi serta edukasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-temanku semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya serta edukasinya agar nantinya teman-teman mudah di ACC. Namun sebelum masuk ke inti videonya, di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang pastinya masih bersifat ilegal. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam video ini. Nah, untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Dan kemudian untuk poin kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk poin ketiga di sini teman-teman jangan sampai tergesa-gesa dalam melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman amankan terlebih dahulu data-data kalian ya, seperti di bagian kontak, pesan masuk, pesan, riwayat panggilan telepon, kemudian di bagian kartu memori ataupun penyimpanan. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake ya, jangan sampai kalian menggunakan data-data yang real. Contohnya seperti di bagian kontak teman-teman, usahakan ya kalian harus membuat kontak yang fake. Kalau bisa gunakanlah kontak orang lain, intinya jangan menggunakan kontak yang pribadi. Kemudian juga untuk di bagian penyimpanan ataupun di ruang memori ya, harap diamankan untuk di bagian jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian. Harap kalian backup terlebih dahulu ke kartu SD maupun di Google Drive kalian, dan kemudian kalian kosongkan kartu memori kalian, dan kemudian kalian gunakanlah foto orang lain. Untuk caranya mudah sekali teman-teman ya.
kalian bisa buka Google dan kemudian kalian bisa mendownload untuk semua foto-fotonya, itu banyak sekali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena begini ya teman-teman ya, jika nantinya kalian itu tidak menggunakan data-data yang fake, apalagi jika nanti pada saat teman-teman melakukan peminjaman malah autol, maka yang ada data-data kalian itu akan disadap ataupun disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Dan kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, EasyCash, kemudian KTA Kilat. Nah, saya merekomendasikan aplikasi tersebut karena sudah terdaftar dan resmi legalitasnya sebagai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman, pada saat nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak cacat, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK satupun ya, maka sudah saya pastikan mau berapa kali pun teman-teman melakukan peminjaman dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika kalian tidak memiliki rawatan yang baik ataupun teman-teman belum pernah melakukan peminjaman, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah pada saat kalian melakukan peminjaman. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Kemudian untuk di poin ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Jadi dikarenakan seperti ini teman-teman ya, sekarang banyak sekali aplikasi pinjaman online ilegal ya, yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, maksud saya, jika kalian melihat tampilan seperti itu, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan mengajukannya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video ini. Dikarenakan ya teman-teman, sekarang banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang ratusan juta rupiah, hingga sampai akhirnya diteror oleh pihak DC, dan sampai-sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah disebabkan karena malu ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman kita harus lebih pintar lagi di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik ya, sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Untuk aplikasi di sini yang akan saya rekomendasikan kepada teman-temanku semua adalah aplikasi pinjaman online ilegal, yaitu yang bernama Dana Pro. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Dana Pro ini adalah updatean terbaru ya teman-teman. Ini adalah versi terbaru dari aplikasi Dana Pro, dan sedikit info, di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi status legalitasnya belum terdaftar di OJK ya teman-teman. Jika teman-teman belum tahu, teman-teman bisa cek saja untuk di halaman resminya untuk daftar pinjol yang sudah terdaftar di OJK ya, bahwasanya aplikasi Dana Pro ini belum terdaftar di OJK. Nah, jadi di sini teman-teman, jika kalian ingin berniat untuk melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Dikarenakan untuk di aplikasi Dana Pro ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Karena seperti anjuran pemerintah ya teman-teman, di halaman resminya pihak Kemkominfo sudah menjelaskan secara jelas-jelasnya bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja jika sudah di ACC dalam aplikasi Dana Pro ini. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk izin akses aplikasi ini mengakses ke kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin-poin berikut tadi ya teman-teman, harap kalian amankan jangan sampai menggunakan data-data yang real. Untuk di kontak ini teman-teman bisa menggunakan kontak admin slot ataupun teman-teman bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian ruang memori juga sama teman-teman ya.
kalian backup terlebih dahulu ke Google Drive, ataupun kalian bisa menggunakan ruang kedua pada smartphone kalian jika kalian hanya memiliki satu smartphone. Kemudian kalian gantilah foto-foto orang lain, dan juga di telepon teman-teman bisa membuat riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Intinya jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Cara-cara tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini, teman-teman. Karena begini ya teman-teman, untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Karena status legalitasnya yang masih ilegal, jadi pihak aplikasi pinjol ilegal hanya meneror lewat data-data yang tertera pada smartphone kita. Itulah tadi mengapa saya sudah jelaskan ya teman-teman, kalian gunakanlah data-data yang fake agar nantinya kalian tidak diteror oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus lebih bijak lagi dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk di aplikasi Dana Pro seperti ini tampilannya ya. Dengan menawarkan limit pinjaman di sini bisa teman-teman lihat yaitu 5 juta rupiah dengan tenornya 91 hari dengan bunga 0,5%. Nah, namun di sini teman-teman sedikit info ya, kalian jangan sampai terburu-buru. Tadi ingat di awal sudah saya jelaskan ya, biasanya setelah nanti di ACC hanya dicairkan dengan jumlah pinjamannya Rp600.000. Serta tenor hanya diberikan selama 7 hari. Dan juga teman-teman itu tergantung dari data-data kalian. Jika data-data kalian itu akurat dan benar, maka jumlah limit yang didapat serta tenor juga akan lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, baik teman-teman, sebelum melangkah ke informasi berikutnya, alangkah baiknya ya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan bantu klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Dana Pro, kalian bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat di halaman pertama kita disuruh mengisi informasi identitas berupa penguploadan foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman adalah poin yang sangat penting. Usahakan jangan sampai blur ataupun pecah. Jadi harap teman-teman sesuaikan saja karena nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP ataupun nomor KTP itu akan otomatis tertulis ataupun terdeteksi oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman jika kalian sudah mengkondisikannya dan mengisinya, kalian bisa klik saja simpan, maka nanti ya teman-teman akan diarahkan untuk di informasi kontak darurat. Di informasi kontak darurat nanti akan dibutuhkan 2 buah kontak darurat ya, jadi harap kalian sesuaikan saja. Dan usahakan kalian harus menggunakan kontak yang fake agar nantinya aman dari sebar data. Nah, untuk di pengisian informasi akun bank nanti juga harus teman-teman memiliki akun bank pribadi. Tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Jika kalian menggunakan nomor rekening orang lain sudah dipastikan pengajuan kalian autol. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya minta maaf saya tidak bisa lagi melanjutkan ke informasi berikutnya dikarenakan tadi sudah saya jelaskan pada saat saya mengupload foto KTP keadaannya blur ataupun pecah ya, dikarenakan sebelumnya saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini. Dan jadi saya sudah terdeteksi oleh pihak aplikasi ini, makanya tadi pada saat saya mengupload foto KTP bagian depan keadaannya blur ataupun pecah agar nantinya bisa diproses oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasi, jika teman-teman berniat untuk melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan terdeteksi dan akan ditinjau oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya dalam proses peninjauan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam ya teman-teman. Jadi harus dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Nah, oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.